Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Matematika Terapan kelas C dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Lili Arifatul Maslihah, yang kedua Nur Aini, dan yang ketiga Dina Fahrina. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem penanggalan dan sejarahnya. Mari disimak ya teman-teman. Dalam mengatur aktivitas kehidupan, manusia menyesuaikan diri dengan mengikuti keadaan alam yang berlangsung secara alami. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas para petani yang sangat bergantung pada rasi bintang di langit dan perubahan musim. Keadaan alam semesta ini dijadikan pedoman oleh para petani untuk memulai menanam, memanen, serta menyimpan hasil panen. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan tingkat intelijensi pengetahuan, manusia merumuskan sebuah sistem perhitungan yang lebih praktis untuk memahami dan memprediksi keadaan alam. Lebih dari itu, sistem perhitungan juga mulai dipergunakan sebagai panduan dalam menentukan waktu. Hasil dari sistem perhitungan yang dilakukan oleh manusia ini kemudian dikenal dengan istilah penanggalan. Sistem penanggalan di dunia. Penanggalan dalam masyarakat modern dikenal dengan istilah kalender. Nah, dalam KBBI, kalender disinonimkan dengan penanggalan, almanak, tahwim, dan tarikh. Kalau dalam bahasa Inggris, kalender disebut dengan istilah kalender, yang berarti penanggalan, daftar, dan sistem pembagian waktu. Nah, dalam ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari hari, sedangkan hari akumulasi dari detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari. Nah, selanjutnya, penanggalan merupakan sebuah kebutuhan dalam peradaban manusia karena erat kaitannya dengan sistem peradaban manusia. Penanggalan diciptakan untuk tujuan-tujuan di dalam hajat manusia, untuk menentukan masa bertani dan penentu waktu untuk berburu. Kemudian berimigrasi dan peribadatan dan perayaan-perayaan dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan manusia di dunia tidak terlepas dari peran penanggalan. Sejak zaman kuno hingga sekarang, dalam sejarah mencatat ada banyak sekali kalender di dunia ini. Ada kalender primitif dan kalender barat, kalender Cina atau Imlek, kalender Saka, kalender Babilonia, kalender Yahudi, dan kalender Islam, dan lain-lainnya. Namun, dalam jenis kalender itu hanya dapat dikelompokkan menjadi 3 sistem penanggalan. Yang pertama yaitu sistem solar, yang kedua sistem lunar, dan yang ketiga sistem lunisolar. Nah, kita simak bersama-sama. Pertama, yaitu sistem solar. Sistem solar ini adalah sistem penanggalan yang memanfaatkan regularitas tahunan matahari sebagai acuan utama. Dalam 1 tahun, matahari itu berpindah kedudukannya dari langit utara ke ekuator, lalu ke langit selatan menuju ke ekuator kembali. Begitu seterusnya. Nah, dalam perpindahan matahari ini berimplikasi pada perubahan musim di bumi. Ada musim gugur, musim panas, musim dingin yang terjadi secara periodik. Nah, sehingga sebagian kalangan menyebut kalau kalender ini adalah kalender surya atau samsiah. Nah, konsep perhitungan pada kalender ini yaitu didasarkan pada lamanya perjalanan revolusi bumi mengorbit matahari, yaitu selama 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Nah, berdasarkan lamanya revolusi bumi mengelilingi matahari itu, maka akan terjadi tahun pendek dan tahun panjang. Tahun pendek itu 365 hari dan tahun panjang yaitu 366 hari. Adanya tahun pendek dan tahun panjang itu disebabkan karena adanya
pecahan atau tadi lamanya revolusi bumi. Jika dibulatkan yaitu menjadi 365/4 hari. Nah, 1/4 itu jika dikalikan 4 yaitu menjadi 1 hari. Jadi adanya tahun panjang yaitu menambah 1 hari dari 1/4 tadi yang dikalikan 4 yaitu 1 hari. Jadi 4 tahun sekali itu ada 1 tahun kabisat. Nah, matahari ini dimanfaatkan manusia sebagai jam kerja atau mengetahui berapa lama manusia bekerja itu. Nah, kalau umat Islam digunakan untuk mengetahui waktu ibadah sholat atau jadwal sholat dan sebagai penentu arah kiblat. Nah, kalender yang memakai sistem solar ini yang populer yaitu kalender Gregorian atau kalender Masehi. Nah, selanjutnya yang kedua, sistem lunar. Sistem lunar ini adalah sistem kalender atau penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Sehingga kalender ini disebut dengan kalender Komariah atau lunar system atau kalender Chandra. Nah, kalender ini sistem perhitungannya yaitu didasarkan pada lamanya revolusi bulan mengelilingi bumi, yaitu jumlah siklus sinodik bulan yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Jika meneliti pergerakan bumi bersama-sama bulan mengelilingi matahari, yaitu terjadi 2 waktu peredaran yang dimiliki bulan. Ada periode sideris dan ada periode sinodis. Periode sideris yaitu rentang waktu yang dibutuhkan bulan mengitari bumi yaitu sebesar 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik. Kalau periode sinodis yaitu rentang waktu yang dibutuhkan oleh bulan antara satu fase ke satu fase lainnya, yaitu terjadi 2 kali ijtima atau munculnya hilal, yaitu dalam kurung waktu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Nah, waktu periode sinodis ini lebih panjang dibandingkan dalam satu putaran bulan mengelilingi bumi. Nah, pada kalender ini yang digunakan yaitu periode sinodis karena mengacu pada fase munculnya hilal. Kalau periode sideris itu hanya rentang waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi, jadi belum muncul hilal. Nah, kalender yang termasuk atau menggunakan kalender lunar ini adalah kalender Hijriyah. Kemudian yang ketiga yaitu kalender lunisolar, yaitu sistem kalender ini gabungan antara kalender solar dan kalender lunar atau kalender matahari dan kalender bulan. Nah, kalender ini juga disebut dengan Surya Chandra. Nah, pada kalender ini menggunakan fase bulan sebagai acuan utama dan namun juga menambahkan pergantian musim dalam perhitungan tiap tahunnya. Jadi sistem perhitungan bulan berdasarkan fase bulan pada siklus sinodis dan beberapa tahun sekali disisipi tahun tambahan bulan yang menambahkan pergantian musim di dalam perhitungan tiap tahunnya supaya kalender ini sama kembali dengan panjang siklus tropis matahari. Nah, misalnya kalau kalender solar itu sebanyak 365 hari, kalau kalender lunar itu ada sebanyak 354 hari. Jadi ada sekitar selisih 11 hari pada kalender lunar ini. Jadi agar sama dengan perjalanan matahari atau revolusi bumi itu, jadi ditambahkan menjadi ada 13 bulan
agar sama. Nah, pergantian hari pada kalender lunisolar ini yaitu ketika matahari terbenam dan awal bulan adalah saat munculnya hilal. Nah, perhitungan jumlah hari per bulan didasarkan pada sistem solar, sedangkan selisih 11 hari itu dengan kalender lunar tadi dijadikan atau menyisihkan bulan ke-13, yaitu sebanyak 7 kali dalam 19 tahun, agar jumlah hari per tahunnya sesuai dengan sistem solar. Karena 11 hari 20,25 kali 19 tahun yaitu 213 hari atau setara dengan 7 bulan. Nah, penyisipan bulan ke-13 ini dinamakan lun. Nah, dengan adanya tambahan bulan ke-13 ini, maka terjadi bulan-bulan ganda pada tahun tertentu. Nah, contoh kalender yang menggunakan penggunaan sistem lunisolar ini adalah kalender Bali, kalender Babilonia, kalender Cina atau Imlek, kalender Saka, dan kalender Yahudi. Nah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penanggalan yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, sebelumnya, salah satu dari kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat yaitu menggunakan sistem penanggalan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, baik yang terjadi pada manusia itu sendiri ataupun pada lingkungan alam sekitar. Nah, untuk memudahkan manusia dalam mencatat peristiwa penting tadi, maka lahirlah sistem penanggalan yang berdasarkan dengan pada peredaran matahari atau yang biasa disebut dengan sistem penanggalan matahari atau kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini adalah penanggalan berdasarkan peredaran rata-rata bumi mengelilingi matahari. Kalender Masehi ini merupakan kalender yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena kalender Masehi ini digunakan secara internasional hampir di seluruh negara, salah satunya yaitu di negara Indonesia ini. Nah, negara Indonesia menggunakan sistem kalender Masehi itu karena dibandingkan dengan penanggalan internasional yang beredar di Indonesia yang lainnya, kalender Masehi ini tampak sudah mapan karena tidak ada perselisihan dalam menentukan awal bulannya. Namun untuk mencapai kemapanan seperti saat ini itu merupakan bukan hal yang mudah untuk dicapai. Kalender ini pernah mengalami beberapa kali koreksi karena adanya kesalahan-kesalahan di dalamnya, juga pernah mengalami penolakan-penolakan di negara-negara lainnya. Kemudian butuh proses dan waktu yang sangat lama untuk kalender Masehi mencapai kemampuan seperti saat ini. Nah, nanti untuk sejarah sistem penanggalan kalender Masehi akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kalender Masehi dan sejarah kalender Hijriah. Yang pertama, sejarah kalender Masehi. Sistem penanggalan Masehi yang sekarang digunakan berakar dari sistem kalender Julian yang merupakan perbaikan dari kalender Romawi. Nama lain penanggalan Masehi adalah penanggalan Syamsiah atau Miladiyah. Penanggalan ini berdasarkan pada perubahan musim dengan akibat peredaran semu matahari dan menetapkan panjang 1 tahun berumur 366 hari. Bulan pertamanya adalah Maret karena posisi matahari berada pada titik Aries pada bulan Maret. Sedangkan titik Aries itu sendiri adalah salah satu titik perpotongan antara bidang ekliptika dan ekuator langit. Pada tahun 1582 Masehi ada hal yang menarik, yaitu saat penentuan wafat Isa Al-Masih, yang diyakini orang-orang bahwa peristiwa itu jatuh pada hari Minggu setelah bulan purnama, yang selalu terjadi setelah matahari di titik Aries atau pada tanggal 21 Maret.
Namun, mereka memperingatinya tidak lagi pada hari Minggu setelah terjadi bulan purnama setelah matahari di titik Aries. Kemudian Paus Sergius mengadakan koreksi terhadap kalender Justinian yang sudah berlaku agar sesuai dengan posisi matahari sebenarnya. Nah, masalah ini dapat dipecahkan pada sistem Julian. Setiap tahun yang bisa dibagi 4 adalah tahun kabisat. Pada masa revolusi, bumi mengelilingi matahari dalam 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, dibulatkan menjadi 365 hari, 6 jam atau 365,25 hari. Dengan pembulatan yang terjadi loncatan selama 11 menit 14 detik, maka dalam masa 128 tahun, jumlah loncatan menjadi 23 jam 57 menit 52 detik, dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Kemudian akibat dari pembulatan yang dilakukan untuk membulatkan agar bisa menjadi 24 jam atau 1 hari, maka terjadi loncatan lagi sebesar 2 menit 8 detik. Dalam masa 86.400 tahun, loncatan 2 menit 8 detik itu terkumpul menjadi 24 jam, 0 menit, 0,01 detik atau 1 hari. Perbedaan perhitungan hari antara tahun Basitah dan Kabisat dimulai pada bulan Februari. Pada bulan Basitah di Februari berjumlah 59 dan pada tahun Kabisat jumlah hari pada bulan Februari ditambah 1 hari, yaitu menjadi 60 hari. Itulah yang membedakan selanjutnya bahwa jumlah hari dalam 1 tahun menurut tahun Basitah lebih pendek ketimbang tahun Kabisat. Selanjutnya sejarah penamaan bulan dan hari. Yang pertama, Januari yang dulu itu namanya Janus yang artinya malaikat bermuka 2 penjaga pintu gerbang Roma. Kemudian ada Februari yang dulu itu namanya Februarius atau Februa yang artinya hari pembersihan. Yang ketiga Maret yang dulu itu namanya Martius atau Mars, itu artinya dewa perang. Kemudian April yang dulu itu namanya Aprilis atau Apro, itu artinya dewa asmara. Kemudian Mei yang dulu itu namanya Maius atau Maya, itu artinya saudara tertua Atlas dan kebudayaan Yunani. Kemudian yang keenam itu Juni yang dulu itu namanya Junius atau Juno, itu artinya istri dewa Jupiter. Kemudian yang ketujuh itu Juli, dulu itu namanya Quintilis atau bulan kelima. Bulan kelima dihitung dari Maret. Kemudian ke-8 Agustus, Sextilis, yang kemudian diganti Agustus oleh penguasa Kekaisaran Roma kedua pada tahun 63 sebelum Masehi atau 14 Masehi. Kemudian September itu bulan ke-7, Oktober itu bulan ke-8, November itu bulan ke-9 dan Desember itu bulan ke-10. Nah, itu kan bulan ke-5 sampai 10 itu diambil dari nama-nama bilangan dari bahasa Romawi atau Latin. Dan sisanya merupakan nama-nama tokoh dan kejadian yang dianggap penting pada masa itu. Sedangkan asal-usul pemberian nama pada kalender Masehi yang mengacu pada budaya masyarakat Romawi kuno dan suku-suku yang ada di sekitarnya dengan menamai nama hari itu dengan dewa-dewa mereka. Nah, hari itu kan ada 7. Mereka itu menganggap angka 7 itu mistik. Nah, karena mereka meyakini dewa mereka itu berjumlah 7. Dewa matahari, bulan, Mars, Merkurius, Venus, Jupiter, dan Saturnus. Nah, yang pertama hari matahari dinamakan Sunday. Sun itu kan matahari yang artinya hari penyembahan dewa matahari. Kemudian hari bulan dinamakan Monday. Moon itu kan bulan, ya artinya hari penyembahan dewi bulan. Yang ketiga hari Mars menjadi hari Theo atau dewa perang yang artinya hari penyembahan dewa Theo. Kemudian hari Merkurius menjadi hari Woden atau dewa kayu yang artinya hari penyembahan dewa Woden. Kemudian hari Jupiter menjadi hari Thor atau dewa guntur yang artinya hari penyembahan dewa Thor. Kemudian hari Venus menjadi hari Frigg yang artinya hari penyembahan dewa Frigg. Kemudian hari Saturnus dinamakan Saturday yang artinya hari penyembahan dewa Saturnus. Selanjutnya kita membahas sejarah kalender Hijriah. Kalender Hijriah atau kalender Islam ditentukan berdasarkan peredaran bulan. Oleh karena itu kalender ini disebut dengan kalender Komariah. Dahulu sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Arab belum mengenal kalender Hijriah. Pada saat itu mereka menggunakan kalender lunisolar.
Dalam The Shorter Encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kalender Arab pra-Islam sebagaimana kalender Yahudi yang dimulai dari musim gugur. Kalender lunisolar pra-Islam memiliki 12 bulan yang tiap bulannya itu berjumlah 29 atau 30 hari. Jadi, dalam satu tahun itu jumlahnya 354 hari. Untuk menyesuaikan jumlah hari yang didasarkan pada perputaran bulan mengelilingi bumi dengan jumlah hari dalam tahun matahari yang jumlahnya mencapai 11,53 hari setiap tahunnya. Kemudian dibuatlah bulan sisipan sebagai bulan ke-13 yang dapat Al-Quran disebut dengan An-Nasi. Nah, kemudian bulan sisipan inilah yang kemudian dijadikan oleh Arab pra-Islam sebagai alat untuk mempermainkan bulan Muharram yang dilarang untuk melakukan peperangan. Jika mereka menginginkan peperangan, maka bulan Muharram akan dirubah menjadi Safar sehingga tidak lagi menjadikan bulan tersebut sebagai bulan yang dilarang perang. Nah, dari tabel ini diketahui bahwa pada tahun panjang, umur 1 tahun itu berjumlah 355 hari, dan dalam tahun pendek, umur tahun itu 354 hari. Bulan ganjil umurnya genap 30 hari, sedangkan bulan genap umurnya ganjil 29 hari. Nah, sekarang sejarah penamaan bulan dan hari. Yang pertama Muharram, yang artinya itu diharamkan, yaitu bulan diharamkan berperang atau menumpahkan darah yang terus berlaku sampai awal datangnya Islam. Yang kedua Safar, artinya kosong atau kuning, karena pada bulan itu orang-orang masa lampau biasa meninggalkan rumah mereka untuk berperang, berdagang, berburu, dan sebagainya, sehingga rumah mereka itu kosong. Yang ketiga Rabiul Awal, menetap yang pertama karena para laki-laki Arab masa lampau pada bulan itu yang tadinya meninggalkan rumah, mereka kembali pulang dan menetap karena musim semi. Kemudian Rabiul Akhir, menetap yang terakhir, yaitu menetap di rumah terakhir kalinya. Yang kelima Jumadil Awal, itu artinya kering atau beku atau padat. Yang pertama, pada waktu itu air menjadi beku atau padat atau mereka itu kekeringan yang pertama kali. Kemudian Jumadil Akhir itu kekeringan yang akhir. Nah, selanjutnya Rajab yang artinya mulia, karena bangsa Arab tempo dulu itu terutama pada tanggal 10 mereka itu berkurban anak unta, sedangkan tanggal 1 itu mereka untuk membuka pintu Ka'bah terus menerus. Kemudian yang ke-8 Sya'ban, artinya berpencar, karena orang-orang Arab dulu itu berpencar kemana saja untuk mencari air dan penghidupan. Yang ke-9 Ramadan. Ramadan artinya panas atau terik, karena pada bulan ini Jazirah Arab sangatlah panas sehingga terik matahari dapat membakar kulit, yang artinya pembakaran bagi dosa-dosa sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Yang ke-10 Syawal, yang artinya naik, karena pada bulan itu bila orang Arab hendak menaiki unta dengan memukul ekornya, maka ekornya itu akan naik. Syawal dapat pula berarti bulan peningkatan amal bagi amal tambahan. Yang ke-11 Zulkaidah, si empunya duduk, beristirahat dari peperangan. Kaum laki-laki Arab zaman dulu pada bulan ini hanya duduk saja di rumah, tidak berpergian. Kemudian yang terakhir Zulhijjah, si empunya haji, karena pada bulan ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam orang-orang biasanya melakukan ibadah haji atau berziarah ke Baitullah Mekah. Sedangkan sejarah asal-usul penamaan hari pada kalender Hijriah yaitu Ahad, yaitu artinya pertama itu pada hari Minggu, Itsnain itu artinya kedua, Senin, Salasa itu artinya ketiga, Selasa, Arba'ah itu artinya keempat, itu Rabu, Khamis itu artinya kelima, hari Kamis, kemudian Jumu'ah itu artinya keenam, hari Jumat, kemudian Sabtu itu ketujuh, hari Sabtu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.